Nah, itu ada pilihan Got It, pilih yang Got It ya, Mbak ya, di layar ya. Oke. Yang mengerti, Mas. Yang ya, mengerti. Nah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk teman-teman semuanya. Kembali lagi di agenda SM Talk setiap hari Rabu malam ya, teman-teman. Seperti biasa kita ada agenda diskusi, ada agenda testimoni dengan teman-teman yang ikut mentoring dan alhamdulillah sudah merdeka. Harapannya agenda ini nanti bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan ya semacam ilmu baru lah atau pengetahuan baru, terutama tentang tips atau cara-cara yang dilakukan oleh teman-teman yang sudah merdeka, yang bisa ditiru oleh teman-teman semuanya yang menyimak agenda live kita pada malam hari ini. Nah, pada diskusi malam hari ini cukup spesial ya teman-teman, karena kalau menurut saya ini beda dari biasanya narasumber kita pada malam hari ini, karena seingat saya, beliau ini sensasinya mungkin nggak terlalu banyak, tapi yang sangat dominan itu adalah kecemasannya teman-teman. Jadi kenapa judulnya kan asam lambung dan anxiety gitu ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut kepada dengan beliau ya. Oke, langsung aja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini, Mbak Rini Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini. Waalaikumsalam, Mas. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa sambil disapa Mbak teman-teman yang mungkin udah nyimak agenda kita malam hari ini. Assalamualaikum, teman-teman. Oke. Oke. Kayaknya baru gimana gitu ya, Mbak ya. Biasanya kalau ini Mas udah jantungnya entah yang gimana gitu. Oke. Maksudnya gimana? Kalau pas kayak gini udah berdebar kenceng gitu ya? Iya, Mas, udah kambuh ini, udah kumat. Oh, gitu ya. Oh, Udah karena gak kondisinya nggak biasa gitu ya intinya ya. bisa, panik gitu, Mas. Wah, berarti kemarin ketika admin kita bilang ke Mbak Rini, yuk Mbak kita diskusi tuh, Mbak kayak wah tertantang banget nih ya, gitu ya. Oke. Karena biasanya kan mungkin kondisi seperti ini membuat Mbak jadi apa ya, pikirannya mungkin ya cemas gitu ya, hingga akhirnya mungkin memunculkan sensasi gitu ya. Ya, Oke. Mbak Rini asalnya dari mana Mbak Rini? dari Binjai, Medan. Dari Binjai ya, Medan ya, Sumatera Utara ya. Di sana tuh bahasanya ikut mana ya Mbak? Ikut logatnya logat Batak ya? Bukan ya? Enggak juga, Logat Mas. apa? Jawa, Batak ada. Oke. Melayu juga ada ya? Campuran Melayu ada, Melayu Deli. Campuran ya? Oh, Melayunya Melayu Delhi ya? Nah, Oke, Mbak Rini. Ini sudah hampir 40-an lebih teman-teman yang udah standby kayak dari tadi nungguin Mbak Rini nih. 50 sekarang yang udah nungguin diskusi kita malam hari ini. Oke, kita mulai agenda diskusi kita pada malam hari ini dengan satu pertanyaan yang sederhana aja. Kenapa hari 22 mentoring pada waktu kita diskusi Mbak udah bilang Mas saya udah merdeka nih Mas ya gitu Mbak. Padahal belum selesai loh Mbak mentoringnya tuh. 5 hari jalankan mentoring itu, Mas, kan diatur pola makan, pola hidup, pola pikirnya, pola atur gitu, Mas. Badan udah nggak sakit, Mas, udah nggak pegel-pegel, ringan. Biasanya tiap malam sakit, hari-harinya sakit aja, Mas. Oke, itu mentoring dapat berapa hari tadi? 5 hari, 6 hari itu ya? 5 hari. Oh, oke. Udah enak badannya gitu, Mas. Oh, padahal biasanya setiap malam pegel-pegel, apa namanya, ada sensasi gitu ya? Oh, Mas, tiap malam minta dipijiti aja, Mas. Badannya Oh sakit. iya. Ingat yang tiap malam minta dipijit tuh Mbak Rini ya. Oke, jadi ada member mentoring yang saya ingat tiap malam tuh minta dipijit, tapi saya inget tuh Mbak, siapa ya? Tiap malam minta dipijitin siapa? Oh, Mbak Rini ya itu ya. Oke. Terus gimana? Sekarang gantian yang mijitin ke suaminya ya, Mbak ya? Sekarang gantian ya. Dulu dia yang ngejain saya. Oh gitu. Tiap malam sakit. Tiap Oke. hari, Mas. Oke, Mbak Rini. Sensasi apa sebenarnya yang paling parah mungkin ya dalam tanda kutip yang Mbak rasakan selama sakit kemarin itu? Jantung berdebar, Mas. Takut.
Jantung berdebar tuh berdebarnya kenceng atau berdebarnya detak jantungnya nggak beraturan, Mbak? Jadi kadang cepet deret gitu, kadang deg-deg gitu. Deg-deg gitu Mas, kenceng. Dadanya sesak. Udah kambuh, macam panik gitu Mas. Langsung jantungnya berdebar, dada sesak, keliengan. Ini rambut Oke. kayak tarik gitu Mas. Oh, oke. Berarti itu terjadi ketika Mbak ngerasa asam lambungnya naik, terus kemudian mungkin ada sensasi apa, itu yang men-trigger jantungnya jadi berdebar kenceng, nafasnya berat, terus tadi kepalanya kayak ketarik gitu itu ya? Iya Mas, iya kayak gitu. Oke. Nah, kalau cemas itu memang biasanya indikasinya tuh dan jantungnya berdebar dengan kencang banget. Dan ada satu lagi, Mbak, biasanya mudah untuk keringet dingin. Mbak ngalamin juga nggak? Iya Mas, keringat dingin. Kalau udah kambuh itu Mas, keringatnya udah yang entah gimana gitu Mas. Mual, Oh. muntah. Hmm. Satu malam nggak tidur Mas, nggak pernah tidur kalau kalau pas kambuh, malam nggak Hmm. bisa tidur, mual, Hmm. muntah sampai pagi. Oke. Itu berapa lama, Mbak, ngalamin itu kemarin itu? Maksudnya satu malam itu Mas kalau pas kambuh, Oh, pas kambuhnya ya? pas Oke, kambuh oke, oke. Oke. Nah, kalau sakitnya udah berapa lama kemarin itu? 4 tahun. 4 tahun. Tapi kan 4 tahun itu kadang enakan, kadang enggak gitu ya? Ya Mas, kalau yang setahun Oke. keliengan, setahun itu keliangan. Saya pikir saya anemia, kurang darah. Heeh. Tanya Heeh. dinya normal. Jadi heran-heran Hmm. apa gitu. Kok jantungnya berdebar Oke. tuh. Oke. Tensinya juga bagus sebenarnya. Bagus. Oke. Padahal kalau Mbak ngalamin kecemasan itu, biasanya salah satu indikasinya tensinya tuh tinggi biasanya. Jadi kalau teman-teman ngerasain kecemasan yang berlebihan, biasanya selain faktor dari asam lambung yang jadi pemicunya, itu nanti ada efeknya juga ke tensinya. Biasanya sering tinggi tuh ketika dicek. Mbak enggak ya pada waktu itu padahal ya? Ya selalu normal gitu Mas, kadang rendah. Tensi Oke. pernah. Oh, oke. Akhirnya malah jadi bingung ya, ini apa gitu ya? Nah, Mungkin apa ya. kalau udah kambuh tuh kan muntah Mas. Jadi kan Heeh. juga sih berobat di terapi gitu kan. Katanya Hmm. ini lambung gitu. Baru tahu lah Oke. lambung. Oh, Mbak baru tahu kalau sakit asam lambung ketika terapi alternatif gitu ibarat kata ya. Bukan Terapi. bukan pas periksa ke dokter malahan. Ya, diperiksa kalau ke klinik itu cuma dikasih obat, dikasih suntik sembuh. Tapi dia nggak ada sarannya kalau ini asam lambung nggak ada. Oh, oke. Jadi Mbak cuman ngomong, oh keluhannya ABCD, dikasih obat suntik udah beres pulang gitu ya. Ya, gitu aja Mas. Ah. Oh, oke. Iya. Oke deh. Nah, kalau gimana? Sering gimana tadi, Mbak? Capek Mas kalau makan obat. Seminggu sekali tuh kadang-kadang berobat Mas. Makan obat, nanti sembuh. Makan obat, nanti sembuh. Seminggu sekalinya berobat, makan obatnya seminggu sekali juga apa setiap hari? Makan obatnya 3 hari Mas. Sembuh. Nanti Ah. kumat lagi Mas. Makan obat, gitu-gitu aja Mas. Oke, terus periksa lagi. Periksa lagi. Oke. Jadi polanya kayak gitu ya. Tapi ketika Mbak bilang tadi makan obat sembuh, sebenarnya nggak tepat itu, Mbak. Kalau sembuh kan nggak perlu makan obat lagi, Mbak. Wah, Iya kan? Kalau sembuh udah ngapain makan obat lagi kan gitu. Berarti cuman reda aja, meredakan aja pada saat itu gitu ya. Oke, nah ketika kecemasan yang berlebihan yang Mbak rasakan itu, apa sih yang mungkin Mbak merasa kok mengganggu banget gitu? kecemasannya Mas. Kalau pas anak keluar rumah gitu Mas, perasaannya takut gitu Mas. Oke, terus? Kalau lihat orang asing kan pernah punya penyakit trauma Mas, pernah kehilangan Mhm. rumah. Jadi kalau misalnya pas ada tamu gitu berdiri itu siapa gitu. Udah Udah takut, curigaan duluan gitu ya. Akhirnya pasti muncullah paniknya tadi ya. pikirannya udah negatif. Kambuh Oke. Mas. Oke. Oh iya. Jadi Mbak juga punya trauma yang, oh ya saya ingat trauma yang apa? Ada orang baru itu ya, karena Mbak punya ada masa lalu terkait dengan ya seperti itulah ya.
Oke, 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 oke. Terus apa lagi, Mbak? Selain itu? Ya enggak, kalau misal lihat pekerjaan berat gitu Mas, belum dimulain, udah kambuh duluan Mas, belum dikerjakan udah kambuh duluan. Kenapa kok gitu, Mbak? Kan belum ngelakuin. Nggak tahu Mas, tapi ya memang gitulah dia. Baru dilihat aja, ya kok seperti ini, gitu kerjaannya kok seperti ini, ya kambuh Ya. Mas. Oke, oke. Kambuhnya dalam bentuk apa biasanya, Mbak? Yang dirasain sensasinya? Jantung terus berdebar. Oke, 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 oke. Jadi berdebar kenceng gitu ya? Ya, Nah, ini unik nih, teman-teman. Mbak ini menyampaikan ketika ngelihat sesuatu, karena mungkin ada traumanya di masa lalu juga, terus tadi ngelihat apa di depannya ada pekerjaan berat yang harus segera diselesaikan. Terus kemudian mungkin di sini di otak ini memancarkan apa ya kalimat-kalimat yang negatif gitu ya. Aduh kok berat, aduh kok kayaknya nggak bisa nih ataupun yang lainnya lah. Semua sektor negatif. Akhirnya bikin Mbak ini stres, kemudian jatuhnya berdebar dengan kencang banget. Nah, maka kenapa di mentoring itu salah satu senjata yang selalu kita sampaikan ke teman-teman itu adalah senyum 37, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kondisi seperti itu, kan Mbak Rini kalau misalkan sambil mempraktekkan gitu kan, ketika ngelihat kerjaan yang menumpuk banyak, itu pasti kan wajahnya ditekuk tuh. Aduh, gini tuh. Kayak ya semua serba negatif akhirnya yang ada di sini gitu kan ya Mbak ya. Tapi ketika ya, wajahnya diubah langsung senyum, nah yang negatif tuh kayaknya nggak akan bisa masuk deh. Aduh nggak bisa nih, aduh berat nih, nggak mungkin. Kan lucu wajahnya akhirnya ya. Yang muncul hanya yang positif aja. Oke aku bisa nih, oke Bismillahirrahmanirrahim, yuk bisa yuk, nah, gitu. Malah hanya akan memunculkan apa ya, kayak semacam self motivation dari dirinya sendiri. Biasanya kayak gitu teman-teman. Dan sepertinya itu yang Mbak Rini rasakan juga ya Mbak ya. ya, Hmm, ya hmm, Mas. hmm. Oke, oke, oke. Nah, artinya gini, teman-teman. Sorry. Sebelum lanjut nih, Mbak. Mbak tahu bahwa itu kecemasan Mbak tuh dari asam lambung dari si terapi yang alternatif tadi. Gitu ya, urutannya berarti ya. Juga Mas, nengok live, Oh, tidak juga. Nah, nengok live. Ah, Kan kalau di live itu disuruh merubah pola pikir. hmm. Jadi apa pikirannya yang salah gitu kok sering cemas gitu kok asam lambung Hmm. terus kambuh gitu Mas. Oh, oke, oke. Karena Mbak belum periksa ke dokter, oh, sorry, ketika Mbak periksa ke dokter, dokter nggak bilang kalau itu asam lambung gitu ya. Enggak, enggak Oh, bisa. oke, oke, oke. Oh, Mbak jadi baru tahu kalau itu masalahnya memang dari asam lambung itu ketika nyimak live kita gitu ya, Ya kemarin itu. iya, Oh, oke, 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 oke deh. Baru paham gitu ya, baru ngeh. Oh, ternyata ada hubungannya ya, si asam iya. lambung sama sama kecemasan yang Mbak rasakan gitu ya. Oke, oke. Nah, selama ini nih Mbak, selama sakit gitu ya, apa kondisi yang menurut Mbak tuh sangat menyakitkan gitu Mbak? Kayaknya kok, wah aku harus segera sembuh nih, aku harus segera sehat nih, nggak boleh kayak gini terus tuh. Apa yang memicu Mbak untuk, oke, aku harus semangat nih ketika ikut mentoring biar segera merdeka. Apa yang menjadi pemicu Mbak paling kuat tuh? Ya namanya kita ibu rumah tangga kan punya anak Mas. Anaknya 3 laki-laki semua. Ya kan Oke. enggak mungkin sakit aja gitu kan enggak Nah, mungkin. Ya nah, kayak istri, suami kan mesti diurusin gitu Mas. hmm, Lagi hmm, kita hmm, ada kerjaan loh gitu Mas. Saya buka hmm. warung gitu kan. Oke, Jadi oke, oke. ah, tertunda Hmm, kerjaannya gitu Mas. oke. Loh, berarti selama sakit, anak yang ngurusin siapa Mbak? Suami juga? Enggak, kalau saya sakit Mas enggak pernah terkapar sampai berhari-hari gitu enggak Mas. Hmm, Misalnya hmm. besok pagi udah sembuh gitu. Oh, polanya kayak gitu. Cuman berulang terus gitu ya masalahnya ya yang pada waktu itu ya. Itu sebelum ikuti live Mas itu seminggu bisa sekali, bisa 2 kali. Hmm, Selama udah diatur agak sedikit pola pikirnya, oh ini nggak boleh hmm. gini, kalau gini enak gitu, udah ngerti. Cuman kan kita Oke, oke. Mas, Udah ngerti, cuman belum detail-detail banget gitu ya, nah, gimananya gitu ya caranya ya. Mas, Oke, oke, oke. Nah, ini unik teman-teman ya. Jadi gini, kita tuh kan mungkin teman-teman ya ngerasain bahwa sakitnya tuh kapan kambuhnya kan nggak pernah tahu gitu ya. Ya mungkin kadang-kadang kamu, kadang-kadang enggak, kadang-kadang kamu, kadang-kadang enggak. Nah, seperti yang Mbak Rini sampaikan tadi, dan yang perlu teman-teman pahami, Mbak Rini tadi udah bilang ya, akhirnya paham bahwa itu tuh ada kayak pemicunya.
Jadi sakit yang kambuh itu ada penyebabnya, ada pemicunya. Nah, pemicunya apa? Ya, ketika mungkin tadi Mbak Rini bilang mungkin pola pikirnya belum diperbaiki gitu kan, mungkin masih ada ya ganjalan di pola pikirnya apa gitu kan, ya, itu belum diberesin. Tapi ketika itu diberesin, kok akhirnya nggak ada sensasi lagi. Nah, itu Nggak adalah ada. salah satu, nggak ada ya Mbak Rini ya? Oke, nah itu adalah salah satu bukti bagaimana pola pikir itu sangat-sangat berperan banget bagi kesembuhan teman-teman, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, pas sakit dulu, sebelum mentoring, Mbak tahu bahwa sakit itu karena asam lambung gitu ya. Mungkin ya Mbak udah sering nyimak di grup-grup tentang asam lambung gitu ya. Nah, itu pola makan pola hidup yang Mbak jalani sebelum mentoring gimana tuh Mbak? Berantakan, Mas. Siap makan tidur. Oke. Setiap makan tidur. Habis makan nanti 1 jam tidur, Mas. Nggak ada aturannya, Mas. Hidupnya nggak ada aturan. Oke. Terus makannya juga sedikit tapi sering juga. Makan-makan gitu. Nggak juga, Mas. Pagi jarang sarapan. Oke. Makannya siang sama cuman kan jamnya nanti malam masih makan lagi, Mas. Udah mau tidur nanti lapar makan aja gitu. Oke. Nanti pagi ada sensasi bingung nyari obat gitu ya Mbak ya. Padahal kalau malamnya nggak makan ya mungkin pagi nggak akan ada sensasi. Akhirnya nggak bingung cari obat kan. Harusnya polanya kan gitu ya Mbak Rini ya. Oke, dan kadang teman-teman tuh kan apa ya aneh gitu kan. Setiap pagi ada sensasi tapi bingung nyari obat setiap paginya gitu kan. Nah padahal itu terjadi karena malamnya itu pasti ada yang salah, ada yang kurang tepat kegiatannya, tindakannya gitu ya. Ya diperbaiki aja tindakan malamnya seperti yang Mbak Rini sampaikan tadi. Malam udah nggak usah makan. Makan dijeda sebelum makan tuh 3 jam. Sebelum makan sama tidur tuh jedanya 3 jam, insya Allah aman. Pagi nggak ada sensasi, nggak butuh obat. Kan polanya kayak gitu teman-teman. Itu sederhananya. Nah, kita nggak tahu sih, mungkin di tempat lain teman-teman dikasih informasi seperti ini atau enggak, kita nggak tahu. Tapi itu urutan pola sebab akibat sebenarnya. Kalau pagi itu ada akibat sensasi, berarti malamnya itu ada sebabnya. Nah, teman-teman perlu memahami itu. Sama kayak yang Mbak Rini sampaikan tadi. Ya, kalau ngerasain ada sensasi itu karena mungkin pola pikirnya lagi berantakan lah gitu ya. Nah, ternyata paham bahwa sebabnya dari pola pikirnya gitu ya Mbak Rini ya. Kalau dulunya kan suka marah, Mas, suka mendam dalam hati, jengkel gitu, mudah stres. Itu Mas sebab Oke. Bu suka kalau kerja kan terburu-buru, bangunnya kesiangan. Ah, iya betul. No paginya udah crowded banget, keburu-buru banget tuh ya pastinya ya. Marah, jadinya kambuh, jengkel, Hmm. ngopeni. Hmm. Oke. Nah, tapi sebelumnya Mbak sadar nggak sih bahwa ketika marah-marah terus kemudian ada sensasi itu sebabnya marah-marah itu? Tahu, Sebelumnya Mas. tahu nggak Mbak? Oh tahu. Tahu. Sebenarnya kan udah tahu Mbak, harusnya kan diberesin tuh ya. Ada waktu itu ya. Tapi kan nggak tahu, Mas, cara menyelesaikannya semana. Taunya marah ya marah aja gitu. Kalau sekarang kan udah ikut mentoring kan tahu, oh kalau marah asam lambung kumat. Jadinya nggak mau Ah, gitu, Mas. oke. Jadi mau marah tapi harus mengalihkannya biar nggak marah kan gitu ya. Nah, Karena kalau marah nanti asam lambung kamu kita sendiri yang bingung, yang rugi gitu ya, Mbak ya, yang susah ya. nggak bisa beraktivitas. Oke. Nah, tapi yang keren tuh gini, saya ingat banget Mbak Rini tuh kadang kita diskusi tuh nggak lama, Mbak. Paling 5-7 menit lah. Sebentar banget. Yang paling lama tuh kayaknya pas diskusi pertama tuh malahan. Diskusi kedua tuh Mbak kan udah dapat progres yang bagus tuh ya. Kita tinggal kasih beberapa saran terkait dengan beresin shifting break yang kemarin itu kan, Mbak. Udah, Iya. tapi nggak lama. Diskusi 22 sebentar banget, diskusi 30 pun juga sebentar karena Mas saya udah merdeka alhamdulillah. Mbak waktu itu masih di pasar atau di mana itu ya pas telepon tuh ya? Ah betul ya Mbak ya? Keluar, Mas, keluar di luar belanja. Pas belanja gitu kan, wah ya keren banget lah kalau gitu. Nah artinya apa? Cepat sebenarnya teman-teman. Nah kecepatan dalam progres yang didapatkan oleh Mbak Rini maupun kalau teman-teman nyimak live dari beberapa teman-teman yang kita ajak diskusi juga di sini gitu ya, itu hanya satu sebenarnya teman-teman, ngelakuin apa yang seharusnya dilakukan di mentoring mulai dari hari pertama. Kuncinya kan cuma di situ ya Mbak Rini ya. Ketika Ya, kita ya. bilang yuk paksain senyum 37 dulu ya, itu bukan apa-apa teman-teman. Bukan saya minta teman-teman jadi kayak orang gila senyum-senyum sendiri, itu enggak.
Tapi nanti ada goal-nya yang akan teman-teman capai, seperti yang Mbak Rini sampaikan tadi. Sekarang udah paham akhirnya. Kalau marah bikin sensasi, berarti harus mengalihkan marahnya ini. Dengan cara apa gitu kan? Senyum 37 salah satunya. Kan kurang lebih kan gitu ya. Akhirnya Ya, terbentuk gitu loh ya Mbak. Terus misalkan mau marah pun, akhirnya jadi agak-agak ketahan. Maksudnya nggak langsung dikeluarkan meledak der gitu, nggak gitu. Kayak ada remnya gitu loh. Jadi bener-bener akhirnya kita belajar sabar juga di situ gitu ya Mbak Rini ya. sekarang udah banyak belajar sabar. Hmm. Mengikuti gitu Mas. Kalau ya kondisi apapun yang terjadi sekarang ya udah aja gitu. Oke, oke, oke. Biasanya sih kalau ada perubahan dari sifat, terutama mungkin Mbak merasa jauh lebih sabar dari sebelumnya, biasanya ada komentar positif nih dari suaminya lah atau dari orang-orang terdekatnya, mungkin anaknya gitu. Ada yang bilang juga, Mbak. Ada suami ada Mas. Jadi Oh, bilang kalau gimana suaminya? pagi ngomel-ngomel udah jangan marah. Ya sempet dikerjain. Kalau nggak sempet nggak usah dikerjain gitu Mas. Oke, 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 oke. Jadi ngerasa ada yang berbeda gitu ya? Berbeda Mas. Hidup lebih teratur. Oke, 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 oke. Tapi suami nggak curiga Mbak kemasukan jin dari mana kok tiba-tiba berubah gitu enggak ya? Mulanya saya beli buku kan sama mentoring saya nggak ada izin Mas, nggak ada izin. Saya beli Oke. buku, saya penasaran gitu kan, beli buku Hah? udah berapa hari gitu kan saya baca. Tapi saya Hmm, nggak ini jalani programnya gimana gitu kan. hmm, hmm, hmm. Kalau denger live itu kan cuman sepenggal-sepenggal aja Mas, nggak ada program. Maksudnya nggak terstruktur step-stepnya gimana gitu ya? Tahu Mas, Oke. ikut mentoring. Rupanya ikut Hmm, nggak ini loh, nggak berat gitulah. Kalau yang untuk hmm, dari pertama dari Mbak Julfa, Mbak intinya sabar ya, telaten ya, hmm, hmm, konsisten hmm, dijalani aja. Baru hari hmm. ketiga sama suami kan minta izin, minta maaf. Ah Ini ada ya, kok minta maaf, oke, heran-heran semua. oke. Heran ya, oke, terus terus. Heran, ya gini loh ikut-ikut program mentoring gitu kan. Kan kalau saya dengar live Mas itu kan ya sering sama suami gitu kan barang didengeri gitu. Hmm, Ya hmm, hmm. itu kan Mas dari ngatur pola hidup aja kita udah ya bangunnya awal waktu tidur 5 jam apa bisa nggak ini gitu Mas. Oke, oke, terus. Ya dijalani aja gitu, coba aja dijalani ya insya Allah mana tahu sembuh gitu. Kan programnya bagus kata suami gitu. Oke. Maksudnya suami bilang programnya bagus tuh ngelihatnya dari mana, Mbak? Dari kita misalnya bangun gitu kan tidur jam 9. Biasa kan saya tidur malam-malam Mas, jam 12 malam baru tidur gitu Mas. Ini kan Ngapain istri tuh malam jam 12, Mbak? Scroll Facebook dulu ya? nungguin anak Mas, ada anak Oh, kerja. nungguin anak. Oh iya, iya, oke. Terus? Jadi kan selama mentoring itu kan ya udah nggak apa-apa istirahat gitu kan, gantian gitu kan. Badan enak Mas, ngatur pola hidup itu badannya enak gitu. Dan ketika pagi bangun pun seger, Tegar. mungkin terus nggak keburu-buru seperti sebelum-sebelumnya ya? Ya, mulanya kan bangun kalau bangun tuh ajan subuh Mas, keburu-buru, nggak Hmm. siap kerjaan rumah itu nggak siap. Itulah yang buat asam lambung kambuh gitu Mas. Oke, oke, oke. Terus? Ya kan hidupnya agak teratur, kita sholat, disuruh sholat gitulah Mas. Hidup kan lebih Hmm. gitu. Jadi sekarang kalau misalnya punya masalah ya udah sholat aja gitu kan. Mantap, keren, keren, keren. Hmm. Kalau dulu mungkin pas sakit mikirnya kalau ada masalah, wah gimana nih, udah kemerungsung gitu ya awalnya Mbak ya. Kemerungsung, pikirannya tiap hari kemerungsung, Bang. Udah nggak ada aturan gitu. Nyelesaikannya pun Hmm. Oke, kemerungsung, menyelesaikannya pun nggak tahu. nggak tahu Mas, nggak ada solusinya gitu, nggak ngerti gitu. Nggak ngerti itu maksudnya karena memang nggak tahu masalahnya gimana atau ya bingung aja gitu Mbak. Bingung gitu Mas, bingung. Oke, 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 oke.
kadang masalah ini kan masuk dari luar, Mas. Kalau dari jarang, sama anak-anak, sama suami jarang. Kadang-kadang kan masalah di luar gitu, Mas. Dengan adik Oke, oke. kan karena saya kan anak paling besar gitu, Mas. Jadi masuk ya gitu. Oke, 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 oke. Itu yang Mbak kemarin ceritakan di shifting break gitu ya, Ya. terkait dengan masalah dari keluarganya gitu ya. Sorry Oh. teman-teman, suara anak saya kedengeran ya Mbak? Nyariin anak saya nih. Teriak-teriak di depan pintu. Mau ikut les kayaknya ya. Bentar ya, Dik. Oke. Menurut Mbak Rini, ketika 3 atau 5 hari progresnya udah bagus gitu ya, kemudian kita masuk hari ke-8, itu kan kita membahas soal shifting break ya Mbak ya. Ya. Mbak Rini, apakah sebelumnya udah sadar atau udah paham bahwa memang itu masalahnya tuh di situ? Sebab sakitnya tuh juga dari situ? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu. Nggak tahu ya? Sakitnya kalau asam lambung itu berujung dari kita marah-marah, kita cemas, stres, nggak tahu, Mas. Oke, 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 oke. Dan pada waktu itu pun Mbak belum tahu bahwa ada sebab stresnya. Ada sebab yang membuat Mbak setiap hari kok ngerasa kemerungsung, kok nggak tahu kenapa, bingung, pengennya marah-marah aja tuh nggak tahu bahwa itu ada sebabnya juga gitu ya. Nggak tahu. Oke, oke, oke. Nah, pertanyaannya sederhana sih Mbak. Kalau Mbak marah-marah itu memang karena, ya mohon maaf nih, karena anaknya atau memang sebelumnya ada hal lain yang akhirnya ketika anaknya ngelakuin apa Mbak nggak merasa nggak sesuai dengan hati Mbak, Mbak marah pada saat itu? Atau mungkin ada Ya, sebab lain malahan? nggak ada. Ya kalau misalnya anak gitu nggak sesuai sama yang saya sarankan gitu, Mas. Saya marah. Hmm. Oke, 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 oke. Nah, kalau yang faktor dari luar tadi, Mbak, seberapa besar pengaruhnya menurut Mbak? Banyak juga, Mas. Oke, Banyak oke, juga. oke. Punya juga ya. Tapi hari ke-11 kan kita udah beresin itu ya, Mbak ya. Dan alhamdulillahnya lebih plong, lebih tenang lah ya, dan nggak jadi beban yang berat lagi. Karena kita maupun Mbak Rizky udah tahu bagaimana cara meresponnya gitu ya, cara membereskannya ya, Mbak ya. Itu yang paling penting. Oke, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silakan ketik di kolom komentar ya. Nanti sambil saya bacakan biar jawab sama Mbak Rini ya, Mbak Rini Rizky. Oke, ini ada pertanyaan, Mas, apa otot refrakus yang rusak bisa normal kembali? Bisa, ini pertanyaan yang kemarin ditanyakan dan saya udah jawab ya, Mas Ujang Naskur ya. Saya udah jawab nih pertanyaannya kemarin waktu Q&A semalam. Oke, ini sebenarnya saya scroll dulu nih. Nah ini, sudah panik duluan ya Mbak, takut nggak sanggup ngerjainnya. Itu yang Mbak rasakan dulu ya. Iya, iya. Jadi pas ada kerjaan banyak gitu ya, itu udah panik duluan, takut nggak bisa menyelesaikannya. Dulu mikirnya gitu. Iya, iya, Mas, gitu. Oke, terus sekarang ketika ada kerjaan banyak tuh apa yang mungkin Mbak lakukan atau yang Mbak pikirkan pada saat itu? Ya karena udah ini, Mas, udah lambungnya itu udah agak enak gitu, Mas. Pikiran pun ya kerjanya agak tenang gitu, Mas. Ya Oke, sensasinya oke, oke. di badan gitu kan. Hmm, Jadi kerja gitu enak aja gitu, Mas. hmm. Karena ngerasa yakin, kondisinya bagus, ya udah ngerjain aja gitu ya. Oh, karena kan Hmm. awalnya kan kita punya asam lambung tuh kan, Mas. Takutnya Hmm? nanti paruh perjalanan kambuh gitu, pikirnya gitu, Mas. Oke, jadi kayak apa ya, bikin drama di pikiran sendiri gitu ya. Nanti kalau kamu gimana, nanti kalau ini gimana gitu kan. Nah, Nah, itu salah satu shifting break juga sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau faktor dari diri sendiri, salah satunya itu adalah karena self talk-nya terlalu banyak yang negatif. Nah, self talk negatif itu dipicu oleh beberapa kalimat. Salah satu kalimat yang memicu self talk negatif itu adalah gimana ya, aduh nanti. Nah, itu tuh negatif semuanya teman-teman. Pasti pasti nggak mungkin membuat Anda jadi semangat, membuat Anda jadi termotivasi itu kayaknya nggak mungkin. Justru akan membuat Anda cemas, membuat Anda down, membuat Anda nggak yakin bahwa Anda bisa gitu kan. Maka kalimat itu akan hilang ketika teman-teman langsung meresponnya dengan senyum 37. Jadi ketika Anda nggak yakin, misalkan kayak Mbak Rini tadi, wah kerjaan berat nih, gimana ya nanti kalau pingsan, gimana ya kalau dadanya sesek, gimana ya jantung berdebar-debar kenceng. Sebelum keluar kata gimana itu di pikiran teman-teman, langsung senyum 37. Ting gini kan. Nggak mungkin tuh akan keluar, aduh gimana ya nanti, aduh gimana ya, nggak mungkin teman-teman. Lucu wajahnya.
Majunya jadi aneh. Yang ada hanya kalimat-kalimat positif yang akan muncul di pikiran teman-teman. Kan kuncinya kan di situ ya. Mengubah Iya, cara meresponnya ya Mbak Rini ya. iya, iya. Gitu. Gitu ya tadi Mbak Kurnia Mayasari pertanyaannya. Mbak Putu Dewi, sama banget sikonnya kayak saya. Wih, sama nih. Berarti harusnya lebih apa merdekanya juga cepet dong kayak Mbak Rini ya, Mbak Putu Dewi ya. Oke. Kalau saya sering kambuh di malam hari, Mbak dulu ngerasain itu juga ya? Enggak, Mas. Kalau kambuh tuh jarang di malam hari. Pagi aja, Mas. Oh Pagi, malah paginya ya. sore gitu. Itu kambuhnya di situ. Kalau malam jarang, Mas. Malam nggak pernah kambuh. Karena Karena habis makan. karena kalau udah malam tuh kan pikiran rileks gitu. Kalau pagi itu kan Betul. kerjaan Iya iya, oke oke. Karena malam udah santai, rileks. Nah kalau paginya udah mikirin apa yang harus dilakukan, udah banyak banget gitu ya kayaknya ya Mbak ya. ya. Oke, akhirnya jadi panik sendiri, cemas sendiri gitu ya. Hmm. Oke 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 oke. Kayak aku nih kalau marah sama kalau marah sama lambung naik sampai sesak napas. Ya, berarti cara menyelesaikannya harus diikutin tuh cara Mbak Rini tadi ya. Ini Mbak Ila Haripal. Caranya simple dan itu nggak butuh, mohon maaf nih, itu nggak butuh obat khusus ya Mbak ya. Cuman Iya, mengubah cara meresponnya aja gitu ya. Yang harusnya marah ya udah jangan marah. Caranya gimana gitu kan. Nah, itu tadi udah dijelaskan juga sama Mbak Rini ya. Oke, kalau saya kambuhnya pagi sama sore sering datang. Cemas takutnya nggak karuan. Lu sama nih Mbak Tutriani kayak Mbak Rini ya. Sore sama pagi. Nah, kalau pagi kan udah ketahuan di malamnya. Nah, kalau sore tuh sering kambuh tuh kadang Mbak mikirnya apa tuh pada waktu itu? kalau sore, Mas. Kalau Hmm. sore tamu gitu, Mas. Hmm? Kadang suami nggak di rumah. Itu siapa ya? Ada apa? Mau apa? Banyak Oh, pertanyaan. Oke oke. Terkait dengan Mbak punya trauma di masa lalu ada orang yang apa tuh Mbak ceritanya gimana? Yang apa Iya, ngambil rumah Mbak atau gimana? ada tamu. Ada tamu Ah, kalau sore gitu, Mas. Itu siapa? Ada apa? Perlu apa? Gitu. Itu udah di hmm. pikiran sebelum. Nah, nah itu kan Mbak mikir negatif terkait tamu yang datang itu kan. Nah Iya, iya. artinya dulu kan Mbak ada kejadian bahwa ada tamu datang membuat hal yang negatif ke hidup Mbak. Itu apa Mbak dulu? Kalau boleh tahu tuh. Maksudnya, Mas, kehilangan. Yang dulu tuh. Kehilangan Kehilangan apa itu Mbak? kehilangan mobil. Kami Oh dikunci. iya kehilangan mobil. Dari itu jadi traumanya Mbak ya berarti ya. Kalau ada orang ngasih Ah, tamu gitu, itu siapa? Pikirannya udah ah, keluar. curigaan. Tiga. Oke oke. Nah itu kalau saya kemarin malam kan live kan Mbak ya. Mbak ini kayaknya juga nyimak juga tuh. Saya jelaskan soal trauma ya. Trauma ada dua terkait dengan kejadian dan trauma karena berkaitan dengan hal yang emosional. Nah kalau Mbak ini kan ini trauma karena kejadian ya. Nah kejadiannya apa? Orang datang. Nah selama ini Mbak Rini ketika ada orang datang itu kan kebawa terus tuh sama memori yang dulu, wah jangan-jangan nanti apalagi yang hilang, apalagi nih ngapain gitu kan. Nah trauma karena kejadian itu sebenarnya lebih mudah untuk dibereskan teman-teman. Caranya gimana mengubah respon ketika itu terjadi, udah itu aja. Jadi ya, kayak kalau Mbak Rini ya misalkan ketika ada orang datang langsung senyum 37, udah responnya udah beda tuh di pikiran ini, akhirnya nggak negatif thinking duluan, ya paling mungkin menyapa gitu ya Mbak yakinnya ya, menyapa dengan cara yang berbeda dari sebelumnya kan gitu ya. Iya, Akhirnya iya, Mas. akhirnya ketika itu diulangi dan diulangi terus gitu ya, maka ya trauma yang dulu tuh lama-lama akan menghilang juga. Nah, sebenarnya polanya kayak gitu, teman-teman. Nah, saya yakin pun ketika sekarang ada tamu datang ke tempat Mbak ini, ya insya Allah negatif thinkingnya tuh udah jauh lah. Yang ada ya, oke, apa ya ini ya, mau ngapain gitu kan. Mau beli daganganku mungkin gitu ya. Oh, pembeli ini gitu ya, Mbak ya. Oke oke deh. Ini Mbak Tutriani nih sama yang disampaikan kayak Mbak Rini ya. Oke. Oh berarti ketika suami nggak di rumah Mbak juga khawatir juga dong. Khawatir, Mas. Khawatir. Ber- Kalau pas semua di berat- luar, khawatir. Berarti sering ganggu suaminya dong pas misalkan kerja di luar terus di WA atau apa gitu suruh pulang atau ini gimana Pak ini gini-gini gitu ya sering ya. Enggak, cuman kan kalau saya itu maunya kan kalau lagi pas di luar gitu kan, lagi di sini gitu. Kadang-kadang kan suami nggak nelepon, Mas. Dari pagi sampai sore keluar kok nggak nelepon, di mana Oh, gitu. oke 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 oke. Jadi Kerja cemasnya berujung.
kerjanya nggak di suatu tempat gitu, Mas. Kan di bangunan, prospek bangunan gitu kan. Kadang-kadang bangunan ini pindah ke sini gitu. Oke. Ya, yang dipikirkan Mbak Rini mungkin takut kenapa-napa, ada apa gitu ya paling ya. Oke. Dan itu sebenarnya wajar sih ya Mbak. Cuman kalau Mbak Rini mungkin berlebihan mikirnya gitu ya. Akhirnya menimbulkan kecemasan yang berujung pada sensasi yang dirasain itu gitu ya. Oke deh. Alhamdulillah. Mbak Reni Mulyani, ya sih Mas bener. Saya coba sebelum tidur makan dulu, bangun tidur mulut pahit, tenggorokan berlendir, ya keren. Tapi kalau 3 jam sebelum tidur makan, pagi-pagi aman aja, alhamdulillah. Nah, iya kan, bener kan? Jadi kalau daripada pagi ketika mulutnya pahit, tenggorokan berlendir, teman-teman akhirnya bingung mikir solusinya apa, gitu kan? Yang mending sebelum tidur itu dicek pola makan, pola hidupnya seperti apa, pola pikirnya juga. Nah, seperti yang Mbak Reni sampaikan dan Mbak Rini sampaikan juga tadi, tidurnya sama makan jedanya 3 jam. Habis itu pagi-pagi bangun aman, nggak ada masalah, nggak ada sensasi. Nah, cuman kayak gitu polanya teman-teman. Jadi kan kenapa saya selalu bilang kalau ada sensasi coba dicek. Sensasinya itu datang setelah teman-teman lakuin apa. Mbak Rini tadi bilang setelah marah ada sensasi. Nah, itu kan ketahuan kan? Berarti karena marahnya tuh akhirnya ada sensasi sakit kan gitu ya Mbak Rini ya. Ini Mbak Reni maupun Mbak Rini tadi juga cerita kalau sebelum tidur makan pagi langsung rasanya luar biasa nggak enak, mulutnya pahit lah atau apa gitu ya. Ya artinya sebelum tidur ya jangan makan. Makanya dijeda 3 maupun di Bubuk Action Plan ini ya, bahwa penting banget teman-teman harus menemukan sebab sakitnya tuh apa. Iya kalau nggak ketemu nanti nggak beres-beres ya Mbak Rini ya. Ya kayak gitu terus pusing terus tiap hari gitu ya. Beres, Mas. Capek, sakit terus capek. Capek ya. Dan saya tuh kadang mungkin nggak bisa bayangin ya teman-teman mungkin kayak Mbak Rini posisinya anaknya 3 ya dengan sensasi sakit terus kemudian pagi mungkin banyak sekali kerjaannya. Wah itu pikirannya udah apa ya kayak kebul-kebul keluar asap ya semua kali ya Mbak ya. Mas, kepalanya panas. Kepalanya panas gitu ya. Karena luar biasa banget tuh pastinya ya. Tapi alhamdulillah ketika dari pola makannya, dari pola hidupnya semuanya kita perbaiki ya teman-teman. Jadi di mentoring hari pertama itu kita perbaiki itu ya Mbak Rini ya. Jadi pola makannya seperti apa, pola hidupnya seperti apa coba kita rapikan lagi. Nah ketika teman-teman ngikuti itu, ya insya Allah sensasi yang dirasakan di pagi hari, kemerungsung lah atau apapun yang seperti yang Mbak Rini rasakan tadi bisa diminimalisir. Meskipun ada potensi untuk terjadi, tapi kita bisa mengurangi resiko itu gitu teman-teman caranya. Maka di mentoring ini Anda nggak cuma sekedar kita kasih herbal, iya pola makan, pola hidupnya dibenerin. Kenapa? Karena sebab sakitnya kan dari situ, ya. Kemudian pola pikirnya juga terutama kalau ada shifting break-nya, kalau ada hal-hal yang membuat teman-teman jadi cemas tiba-tiba, tapi teman-teman belum menyadarinya apa gitu kan, nah kita gali itu sampai benar-benar ketemu, nah kita beresin sekalian biar tuntas teman-teman. Gitu. Oke. Nah, selama mentoring Mbak rutin senyum 37. Anak-anaknya bilang apa, Mbak? Mama kenapa sih gitu ya? Aneh gitu ya? Atau gimana? Aneh juga, Mas. Kadang-kadang tergantung menyikapi juga, Mas. Kalau marah ya marah, tapi nggak emosi gitu kan. Cuman nasehati aja Oke. kan gitu. Nasihati ala orang Sumatera Utara dengan nada yang keras gitu ya, tapi nggak marah gitu ya, Mbak ya? Oke deh. Keren itu, Mbak. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari tadi pagi sampai sore datangnya. Wah, sama nih. Saya lagi ngerasain sekarang. Ya nih. Mbak, ini kan Mbak udah merdeka. Kalau Mbak nggak menjaga pola pikir lagi, itu kambuh nggak? Nah, ini pertanyaan keren nih dari Mbak Elvina. Nggak, kadang-kadang ada juga, Mas, sensasi, tapi nggak sampai jantungnya berdebar gitu, nggak. Kalau misalnya apa gitu, mau juga kadang-kadang, cuman nggak yang parah kayak jantung berdebar, terus sesak gitu, enggak. Disenyum terus stop positif. Betul. Oke.
Jadi gini, ini pertanyaan Mbak Elvina dan udah dijawab sama Mbak Rini ya. Sebenarnya semua itu ada potensinya, teman-teman. Nah, tadi Mbak Rini juga bilang, ada potensinya kambuh, cuman nggak kayak dulu. Kayak dulu kan udah paniknya luar biasa, jantungnya berdebar kenceng banget, akhirnya menyebabkan sesak nafas juga. Nah, kalau sekarang itu nggak seperti itu. Ya mungkin ada lah sedikit, tapi sedikit pun juga sebentar. Artinya apa? Karena Mbak Rini sudah tahu bagaimana cara mengantisipasinya, teman-teman. Gitu loh. Jadi sebelum asam lambung kambuh, Mbak Rini sudah tahu, oh gimana nih caranya. Nah itu. Nah itulah yang kita ajarkan teman-teman di mentoring. Jadi bukan nunggu kambuh dulu baru nanti minum herbal, minum obat, obatnya apa itu bukan. Bukan solusi setelah masalah terjadi. Bukan marah-marah terus habis itu minum herbal terus tiba-tiba sabar, itu nggak gitu. Tapi bagaimana solusi antisipasinya biar nantinya kalau marah pun itu nggak sampai membuat asam lambungnya sampai kambuh. Nah, sebenarnya kan kayak gitu. Nah, marahnya gimana? Ya nggak terlalu meledak-ledak seperti yang Mbak Rini sampaikan tadi. Nadanya aja yang tinggi tapi nggak sampai emosi emosi berat lah ibarat kata kayak gitu. Semua potensi itu pasti ada, teman-teman. Maka kenapa di mentoring itu sebenarnya tujuan akhirnya, goal akhirnya adalah kita bantu teman-teman untuk memahami diri teman-teman sendiri jauh lebih dalam lagi. Kan gitu ya, Mbak Rini ya? Mbak Rini Iya, kan iya. udah paham banget tuh, kalau marah, kalau ini, kalau kemerungsung nanti ada sensasi. Ya kalau udah nggak marah lagi, kalau nggak kemerungsung lagi, semuanya ditata dengan lebih rapi, dengan lebih teratur gitu ya. Ya kemungkinan ada sensasi jadi kecil. Kan sesimpel itu aja teman-teman. Dan akhirnya apa? Kalau nggak ada sensasi ya kita nggak butuh obat, kita nggak butuh herbal. Maka di mentoring itu kita bukan hanya sekedar teman-teman minum ini ya makan ini ya nggak gitu aja. Tapi benar-benar membantu teman-teman mengenali kondisi yang dihadapi oleh teman-teman sendiri. Nah kalau Anda ikut mentoring kemudian tanya sama saya, Mas boleh nggak makan sambal sekarang? Mas boleh nggak minum kopi sekarang? Saya nggak akan jawab boleh atau enggaknya. Saya tanya balik dulu, Anda yakin nggak? Oh yakin Mas, oh, saya udah merasa sehat nih, ya udah makan aja. Minum aja nggak apa-apa. Kenapa? Berarti Anda udah kenal dengan diri Anda sendiri, kan gitu ya Mbak Rini ya? Ya, Karena udah iya. yakin. Insya Allah sih nggak akan ada masalah. Selama sewajarnya, secukupnya aja. Karena masalah terbesar sebenarnya ya kalau menurut saya pribadi ya teman-teman ya, dan sejauh ini mandu ke teman-teman yang ikut mentoring juga, masalah terbesar mereka, kenapa akhirnya ada sensasi dan sakitnya jadi parah, itu hanya satu. Semuanya serba berlebihan. Makannya berlebihan, pola hidupnya juga mungkin tetap berantakan gitu ya, nggak teratur. Dan yang ketiga, pola pikirnya tuh berlebihan. Berlebihan dalam arti apa? Masalah kecil dibesar-besarkan dengan cara merespon yang lebay. Kan gitu ya, Mbak? Jadi Iya, iya. masalah cuman masalah mungkin suami pulang sepatunya cuman nggak ditaruh di tempatnya, akhirnya marah-marah lah jadi kemana-mana. Nanti masalah mantan ke bawa-bawa dulu ke bawa-bawa gitu kan. Ya kan jadi besar kan masalahnya cuma gara-gara sepatu. Karena kesalahan meresponnya aja teman-teman. Nah di mentoring kita pandu teman-teman, kita bantu teman-teman sampai ke ranah situ. Jadi bagaimana mengubah masalah yang mungkin kecil, ya tetap kecil, bahkan bisa selesai. Masalah yang mungkin nantinya jadi besar, itu bisa jadi kecil tiba-tiba dengan cara merespon yang berbeda. Nah kuncinya di situ tuh. Tapi keren banget pertanyaannya Mbak Elvina. Tapi kemungkinan kambuh itu akan bisa dinetralisir atau bahkan mungkin nggak ada lagi kalau teman-teman sudah kenal dengan diri teman-teman sendiri berkaitan dengan pola makannya harus bagaimana, makan ini berani atau enggak gitu kan, dan pola pikirnya seperti apa. Kalau udah diberesin insya Allah potensi kambuhnya jadi terminimalisir semuanya teman-teman gitu ya polanya ya. Kenapa maka saya selalu bilang kenapa nggak sepenuhnya butuh herbal kan gitu ya. Emang Mbak Rini ketika pagi-pagi kemerungsung tiba-tiba minum herbal semuanya diberes gitu Pak? Enggak kan ya? Saya minum herbal pun jarang, Mas. Minum herbal pun jarang malahan ya. Sorry. Jarang. Oke. No. Padahal Cuman tadi sensasinya. cuman pagi aja minum madu, kumur-kumur garam Himalaya, udah. Cuman Padahal kalau itu aja ya Mbak. cuman kalau mau memperbaiki katup esopagusnya itu ya memang berjemur gitu, Mas. Nah Latihan ini nafas dikasih bocoran rutin, nih sama Mbak. Ini ya berjemur latihan nafas diafragma rutin ya. rutin. Karena kan takut Oke. jantungnya kambuh lagi berdebar, sakit kali Mas kalau udah kumat. Ya. Dari wajah ekspresi Mbak tadi kayaknya aduh nggak mau lagi ya gitu ya kayaknya ya. Karena sakitnya luar biasa gitu kan. Teman-teman dengar sendiri ya, Mbak Rini tadi bilang, herbalnya nggak rutin dikonsumsi, cuman pagi apa tadi Mbak, kumur garam Himalaya sama minum madu aja, ya. Iya. Tapi rutin berjemur, latihan pernafasan diafragma, kemudian mengenali dirinya sendiri, sebab sakitnya dari mana, ya Alhamdulillah,
sensasi yang sesak sama dadanya berdebar, jantungnya berdebar dengan kencang tadi, udah beres semuanya. Nah, kalau teman-teman tanya, Mas, kalau saya jantungnya berdebar kencang, saya nafasnya sesak, herbalnya apa? Tuh, jawabannya seperti yang disampaikan Mbak Rini. Nggak butuh herbal, kan gitu, teman-teman. Asal membereskan yang seperti yang disampaikan Mbak Rini tadi. Paham kan ya polanya ya, teman-teman ya? Apakah sepenuhnya nggak butuh herbal? Enggak. Herbal itu membantu. Tapi jangan bergantung 100% pada itu. Harus ada yang diperbaiki dari pola makan, pola hidup maupun pola pikir teman-teman sendiri. Itu yang jauh lebih penting. Dan itu adalah faktor yang jauh lebih dominan. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, Mbak Rini ada keluhan di perut nggak, Mbak? Dari Mbak Intan Sari. Nggak ada. Di perut, di kepala nggak ada, Mas. Cuman di jantung aja. Di jantung ya? Yang mual tadi itu aja ya paling ya, Mbak, kalau pas ada sensasi parah itu ya? Ada sensasi kalau kambuh. Kalau enggak, ya enggak juga, Mas. Kalau Itu faktor mualnya tuh kayak perutnya kerucuk-kerucuk kayak, aduh nggak enak atau sampai bisa muntah juga, Mbak? muntah, Mas. Muntah nggak berhenti. Nanti habis itu badannya lemas. Muntahnya nggak berhenti. Kalau udah kambuh itu kan dada sesak. Nah, Harus muntah, Mas. Kalau nggak muntah dia nggak hilang itu. Asam lambungnya nggak hilang. oke, jadi polanya mungkin gini ya. Ketika Mbak merasa cemas, jantungnya berdebar dengan sangat kencang, terus kemudian merasa sesak nafas itu men-trigger perut Mbak jadi mual gitu ya. Nah, ya, mual. Nah, ketika mual kemudian bisa muntah, itu lega rasanya. Baru enakan gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu pola yang kalau kita urutkan ya, teman-teman, berarti asik banget gitu loh. Maka ya solusinya diberesin dulu sebab cemasnya tuh apa. Kan gitu, teman-teman. Jadi bukan ketika Anda ada sensasi mual, muntah, baru butuh herbal tuh, kan oh ngapain butuh muntah kan gitu polanya teman-teman. Nah itulah yang saya sebut dengan metode shifting mindset sebenarnya. Kita fokus ke solusi before atau solusi pencegahan sebelum masalah itu terjadi karena itu jauh lebih penting. Gitu. Itu ya Mbak Intan Sari udah dijawab nih sama Mbak Rini. Ini ada yang tanyanya unik nih Mbak Rini nih. Namanya Mbak Nur. Mbak Rini umurnya berapa? 40 tahun, Mas. 40. 40 ya Mbak ya? Oke. 40 tahun nih Mbak Nur. Anaknya udah berapa Mbak? 3 ya Mbak ya? 3. Cowok Laki-laki semua semua. pula ya? Wih, Laki-laki. mantap tuh. Alhamdulillah. Oke. Mbak Rere Arkana. Lagi kambuh saya kaki dan tangan kebas kesemutan. Nanti keluar keringat basah. Ini karena ini bukan Q&A ya, tapi kita coba konfirmasi ke Mbak Rini juga. Mbak Rini ngalamin juga nggak? Jadi ketika kambuh, kaki dan tangan kebas kesemutan, kemudian keluar keringat basah gitu, ngalamin itu juga nggak? Kalau keringat dingin iya, Mas. Tapi kalau kebas enggak. Kebas kesemutan enggak ya? Oke, berarti Keringat ketika tadi Mbak sesak nafas itu selain pengen selain mual kemudian pengen muntah itu keringat dingin juga terasa di situ ya. basah, Termasuk bajunya basah. basah tiba-tiba gitu ya. Ya, keringat dingin keluar. Pasti habis itu langsung lemes tuh biasanya. Mas. Kalau Lemes. sampai pagi ya diinfus. Oke. Sering Mbak diinfus gitu ya? Maksudnya ketika sensasi itu sering diinfus gitu sering? Kalau parah diinfus, Mas. Kadang-kadang sensasinya kan nggak yang terlalu parah gitu kan. Bisa tenangkan. Udah kalau jantung nggak berdebar lagi kan tenang gitu, Mas. Sembuh gitu. 2 jam, 3 jam sembuh. Dibawa istirahat. Tapi kalau misalnya kambuhnya parah ya sampai pagi, nggak tidur. Diinfusnya di rumah berarti Mbak? Apa manggil mantri gitu ya? Ya panggil mantri gitu, Mas. Oke. Sakit. Cuman di Kalau waktu di rumah sakit itu EKG lah, Mas. EKG pernah. terus hasilnya? Karena jantungnya berdebar kan EKG
hasilnya bagus, jantungnya nggak ada masalah. Makanya penasaran sakit apa. Oke. Ini banyak teman-teman yang ngalamin itu, Mbak. Jadi kan kalau jantungnya berdebar kencang kan akhirnya bingung ya apakah ini jantung atau enggak atau apa gitu kan. Daripada teman-teman bertanya-tanya, mending langsung periksa ke dokter, dicek EKG kayak Mbak ini tadi kalau bagus normal berarti nggak ada masalah. Berarti memang dari asam lambungnya. Maka jangan berpikir lagi ada penyakit jantung lah, nanti jantungnya inilah ini. Jangan berpikir lagi kayak gitu karena dicek udah normal kan gitu aja. Nah, fokusnya adalah membereskan masalah di asam lambungnya. Nah, masalahnya apa tuh? Ini ada dua nih kalau jantungnya berdebar kenceng ya teman-teman ya. Yang pertama, letak lambung sama rongga jantung ini kan deket ya. Nah, ketika asam lambung teman-teman kambuh parah gitu ya, itu kan akan mengembangkan dinding lambung teman-teman. Kalau dinding lambung ngembang, dia akan mendesak rongga jantung, kemudian akan mengganggu fungsi jantungnya. Jadi bukan jantungnya yang keganggu ya, tapi fungsinya aja. Jantungnya aman, fungsinya aja. Sehingga jantung agar bekerja dengan normal, dia harus berdetak dengan sangat kencang teman-teman. Karena memang harus seperti itu. Kalau enggak ya ada masalah malahan di metabolisme tubuh teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang katup bagusnya terbuka, nah itu salah satunya asam lambung bisa naik, kemudian masuk ke rongga dada teman-teman, dan merusak tadi sel-sel atau aliran-aliran darah yang dipompa oleh jantung teman-teman tadi itu. Kenapa akhirnya jantungnya berdebar dengan kencang? Ya dua hal itu yang jadi sebab utamanya sebenarnya. Karena asam lambung baik yang sifatnya cair yang keluar di lambung maupun yang naik berupa gas atau uap itu sifatnya sangat-sangat merusak teman-teman, sangat-sangat korosif. Jadi benar-benar menghancurkan gitu loh. Jadi kalau dia sampai masuk ke rongga ini, maka paru-paru terus kemudian jantung itu terganggu fungsinya. Sehingga nafasnya berat, berdetak lebih kencang. Itu karena asam lambungnya, uapnya gitu ya, naik sampai ke dada teman-teman ini. Nah, terus pertanyaannya, gimana Mas biar nggak naik? Ya tutup aja katup bagusnya, beres. Kan gitu ya Mbak Rini ya? Caranya gimana? Tadi Mbak Rini udah bilang tuh, berjemur, latihan pernafasan diafragma rutin, senyum 37, udah itu. Insya Allah akan beres. Nah, cuman kalau teman-teman yang belum ikut mentoring, nanti disuruh senyum 37, banyak yang protes. Ah, senyum 37, masa bisa sih ya? Gitu kan ya Mbak ya? Ya belum merasain manfaatnya aja. Kalau belum punya bukunya nggak apa Mas. Oh iya, nggak paham ya, karena belum tahu fondasinya gitu ya. Alasan besarnya kenapa kok harus ngelakuin itu gitu ya. Kalau udah punya buku nggak mentoring pun lebih nggak tahu Mas. Oke loh. Tapi kan Mbak tadi cerita kalau mulai paham terkait sakit yang Mbak alami itu semenjak nyimak live kita ya? Iya, pola pikir. Cuman kan nggak tahu cara nyelesain itu kayak mana Mas. Oke. Jadi masih apa ya? Masih gerambiang, tahu pun ya urutannya gimana nyelesainnya gitu ya Mbak ya berarti ya? Kan kalau sepenggal ini gimana gitu. Oke. Jadi ya sebenarnya bukan sepenggal sih Mbak ya, karena kan banyak nih teman-teman gitu ya. Kita kan nggak tahu masalah teman nomor 1 sama teman-teman yang nomor 100 kan beda-beda tuh. Nggak tahu nih cara beresinnya dari mana dulu. Nah kalau ikut mentoring kan one by one tuh kan ya Mbak Rini ya. Jadi kita tahu nih stepnya seperti ini, masalahnya seperti ini. Oh si A tuh seperti ini, si B seperti ini. Jadi step by stepnya kita bisa ngurutin. Jadi kita bisa kasih ya insya Allah sih solusi yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman kan gitu. Nah kalau banyak orang kan kita nggak tahu masalah dasarnya, masalah besarnya. Kalau yang saya sebut sih biasanya shifting break ya. Shifting break-nya tuh seperti apa, seberat apa itu kan nggak tahu, beda-beda. Masalah Mbak ini misalkan sama mungkin karena mudah marah lah, emosian berkata kayak gitu sama dengan saudaranya gitu kan. Ada masalah member yang lain, masalah rumah tangga lah, masalah dengan pekerjaannya di kantor, masalah bisnisnya. Kemungkinan besar kan kita kasih solusi atau treatment yang agak beda-beda. Nah kan di situ Mbak. Nah, kalau di live itu kan kita nggak tahu nih masalahnya apa, shifting break-nya yang paling besar apa gitu kan. Nah maka harus digali satu persatu. Nah di mentoring kan di hari yang ke-8, step yang ke-8, kita bantu teman-teman untuk membereskan semuanya itu. Tadi siang juga ada Mbak Rini, member yang ikut mentoring, wah ceritanya panjang banget gitu kan ya, masalahnya ini gitu kan. Nah dia baru sadar, dia cerita itu dia baru sadar, oh aku tuh sering cemas gara-gara mikirin itu ternyata ya Mas. Lah iya, Mbak baru tahu ini. Iya Mas, saya tidak sama Mas Afif baru tahu bahwa sebab cemas saya itu ini gitu kan. Lu kemarin Mbak nggak tahu. Oh iya. Akhirnya baru ngerti di situ kan ya, alhamdulillah. Terus akhirnya kita bantu kasih solusinya ya, semoga bisa dilaksanakan dengan maksimal, nanti bisa membantu proses
kesembuhannya dengan lebih maksimal lagi gitu. Oke, kita jawab lagi ya pertanyaan dari dari teman-teman ya, Mbak Rini ya. Ini banyak banget nih sebenarnya ya, Mbak Rini ya. Gimana cara nemuin akar sebab cemasnya? Ya, kalau pengen cepat sih ikut mentoringnya, Mbak ya. Karena kita pandu. Jadi di mentor itu ada satu video khusus yang kita bukan satu video, banyak video, tapi ada satu video khusus yang saya bantu teman-teman untuk membereskan sebab cemasnya. Jadi saya gambarin polanya, teman-teman. Sebabnya ini loh, ini gini. Nah, itu ada gambarannya. Nah, teman-teman lebih mudah memahaminya nantinya gitu. Karena kalau apa ya? Kalau seperti yang Mbak Rini sampaikan tadi ya, kalau misalkan ikut les Grambiang, ya teman-teman harus ngikutin dengan serius, dengan seksama ketika saya menjelaskan gitu ya Mbak Rini ya, biar paham. Kalau sambil nyimak les, sambil mungkin ketiduran, teklu ya nggak paham-paham lah nanti ya Mbak. Tapi ya mungkin harus diulang-ulang lagi lah gitu ya. Mas Nokman, Mbak Rini dulu cemas gitu banyak lendir di tenggorokan juga? Iya, tenggorokan mengganjal gitu. Mengganjal tuh karena luka atau karena ngerasa banyak lendir, Mbak? Asam lambungnya naik gitu, Mas. Enggak, maksudnya tadi Mbak cerita mengganjal tuh kerasanya gimana mengganjalnya? Ya macam kering gitu, Mas, sakit. Tapi ada lendirnya nggak? Nggak ada. Oh, oke. Oh, nggak ada ya. Kalau kering sakit itu biasanya mungkin ada sedikit radangnya, ada lukanya lah. Tapi belum parah lah. Cuma sedikit mungkin infeksi lah ya di tenggorokannya Mbak Rini. Tapi rutinkan minyak zaitun setiap malam sebelum tidur insya Allah aman sih. Ya Mbak ya. Ya. Beres ya itu ya. Oke deh. Oke. Terus Mas rasa takut dan cemas kadang tanpa sebab, gimana solusinya? Tadi udah disampaikan sama Mbak Rini ya. Ya diberesin dulu. Nggak mungkin nggak ada cemas, takutnya tuh nggak mungkin nggak ada sebabnya, pasti ada, cuman belum ketemu, cuman gitu aja ya Mbak Rini ya. Ya. Maka tugas teman-teman tuh menemukannya terlebih dahulu gitu ya. Oke, nah ini pertanyaan yang unik nih, gimana cara mengubah pola pikir yang negatif terus? Nah ini mungkin Mbak Rini ngalamin tuh, sebelum mentoring kan pikirannya negatif terus. Kalau menurut Mbak Rini sendiri, bagaimana cara mengubah pikiran yang negatif ke positif dengan cepat, Mbak? Ya dibawa tenang gitu aja, Mas. Dibawa tenang. Terus? Nggak mau yang mikiri berat-berat gitu. Betul. Dibicarakan. Nah, itu berarti masuk ke ranah pentingnya komunikasi juga berarti ya, Mbak ya? Ya. Jangan dipendem. Kayaknya Mbak ini dulu juga suka mendem gitu ya. Itu yang berat, teman-teman. Mungkin ketika teman-teman mendem sesuatu, kayaknya kok ya aman lah situasinya. Tapi itu menyiksa batin teman-teman, gitu kan ya Mbak Rini ya? Ketika itu menyiksa batin, nanti ada gangguan fisik, gangguan kesehatan teman-teman. Yang salah satunya ya tadi yang teman-teman sampaikan itu gitu, jadinya berdebar kencang, sesak nafas, asam lambungnya kambuh. Itu bukan karena apa-apa, ya karena sifat teman-teman yang mendem itu tadi salah satunya. Nah di mentoring, kalau teman-teman ikut mentoring hari ke-11 atau di step yang ke-11 kita beresin itu juga. Oke, satu pertanyaan lagi nih dari teman-teman ya. Bentar, saya pilih yang pertanyaan yang agak unik, yang agak beda ya dari yang lain-lainnya. Bentar. Perhatikan napas, perhatikan. Oh, ini pertanyaan gimana nih? Bingung ini. Jantungnya kenapa Mbak? Terus apa yang dilakuin Mbak sekarang? Tadi udah diceritain ya sama Mbak Rini ya, Mbak Rino Sustiawanto. Wih, Mbak Nur, seger, kelihatan muda, sehat terus ya Mbak. Wah, alhamdulillah. Dia bilang seger Mbak. Emang dulu nggak seger ya? Kan kita nggak tahu ya Mbak ya. Dulunya ya seger, Mas. Cuman karena sering sakit itu kan uring-uringan. Oke, jadi wajahnya tuh ditekuk terus gitu kali ya. Anaknya mau ngelihat Mbak tuh kayak, takut duluan, marah apa lagi ini gitu kali ya. Mas, kalau udah kambuh tuh kan bingung, mau ngapa-ngapain bingung. Jadi sasarannya. Sasarannya ke anak gitu ya. Oke. Tapi untungnya Mbak udah tobat ya. Dan nggak gitu lagi. Oke deh. Oke teman-teman, sudah 1 jam pas ya kita diskusi dengan Mbak Rini. Keren banget apa yang disampaikan Mbak Rini tadi, dan semoga apa yang disampaikan Mbak Rini bisa teman-teman ikuti, bisa teman-teman implementasikan juga untuk membantu proses kesembuhan yang teman-teman harapkan. Intinya sederhana,
Kalau yang Mbak Rini sampaikan tadi, semua sakit yang Mbak Rini rasakan, terutama dada yang berdebar kencang, sampai akhirnya sesak nafas, ataupun yang lainnya tadi itu, kelingan juga ya, berarti ya Mbak ya? Kelingan. Kelingan juga, itu semua akarnya ada di masalah lambungnya, teman-teman. Nah, sebabnya kenapa kok seperti itu, asal lambungnya kok sering kambuh, kok sering naik, itu ada di 3P. Mbak Rini tadi kan cerita ya, dari pola makan, berantakan, pola hidup juga, pola pikir apalagi. Nah, ketika di mentoring, itu diberesin semuanya, dibenahin semuanya, ya hasilnya seperti yang teman-teman lihat ke Mbak Rini sekarang. Itu aja yang perlu teman-teman perhatikan. Dan Mbak Rini tadi bilang, nggak rutin konsumsi resep sehatnya loh, teman-teman ya. Jadi mungkin bisa disilang kali resep sehatnya gitu ya, yang mungkin yang hangat-hangat tadi cuma konsumsi apa Mbak? Madu, kumur garam sama minyak zaitun ya paling rutin berarti ya. Nah, satu lagi resep sehatnya kalau saya buat jahe, ketumbar, cengkeh, madu. Saya pilih itu. Tapi nggak rutin juga dikonsumsinya? Nggak juga, Mas. Nggak juga. Ya kalau ingat ya Mbak ya. Kalau Ingat. Nah, apalagi kalau rutin ya insya Allah akan lebih bagus lagi progresnya. Gitu ya teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman, dan saya pribadi maupun Mbak Deni mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita nggak ada tendensi apa-apa ya Mbak ya. Yang kita diskusikan ya semata-mata untuk membantu teman-teman. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang kurang bagus, jangan diambil hati. Kalau ada baiknya silakan diambil manfaatnya ya teman-teman. Kita jumpa lagi di agenda SM Talks yang berikutnya, insya Allah di hari Jumat malam. Seperti biasa kita akan ada materi khusus ya buat teman-teman. Dan semangat terus teman-teman buat merdeka ya, karena kemerdekaan itu adalah hak setiap orang. Salam sehat dan berlimpah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.